kabarnya generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kali ini Ustazah tidak sendiri nih, ada yang nemenin. Coba, siapa yang nemenin Ustazah? Iya, Rara. Ya, nah hari ini Ustazah mau menyampaikan materi tentang Saqofah Islam. Nah, insya Allah minggu depan kita akan menginjak tanggal 1 Muharram. 1 Muharram tahun 1442 Hijriyah. Nah, kenapa sih disebut tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah? Siapa tahu? Ada yang sudah tahu belum sejarahnya? Belum ya? Atau ada yang sudah tahu belum nama-nama bulan di dalam Islam? Ada ya, ada yang sudah tahu. Nah, yang belum tahu, kita sama-sama coba ya, kita nyanyikan yel tahun bulan di dalam Islam. Wahid, Isnen, Salasa. Ada 12 bulan, namanya bulan Hijriyah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. 1 Muharram bulan yang mulia, 2 Safar ayo perbanyak ibadah, 3 Rabiul Awal saat Rasul lahir ke bumi. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriyah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir. Ayo kita hafalkan semua. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriyah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, saatnya berpuasa, 10 Syawal, saatnya lebaran, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah, saatnya Idul Adha. Nah, itu yelnya ya. Mudah-mudahan anak soli dan anak solihah yang ada di rumah sudah hafal, sudah tahu. Ya, apalagi bulan ini kita masuk ke bulan Zulhijjah. Sekarang bulan Zulhijjah. Ya, kemarin kan baru Idul Adha. Nah, kita mau membahas tentang sejarah Idul Adha. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika itu di dalam sistem Islam, masyarakat Islam itu dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah itu pemimpin. Ya. Nah, khalifah itu bernama Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika itu ada yang berkirim surat. Nah, salah satunya itu gubernur di satu wilayah, gubernur Basrah. Ketika itu mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Di dalam suratnya itu ditulis anak solih, mengingat surat yang dikirim Amirul Mukminin yang tidak bertanggal. Nah, ada kata-kata tidak bertanggal. Kan
kalau misalnya tidak bertanggal, kita nggak tahu ya, itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal 15. Kan kita nggak tahu ya anak solih ya. Nah, ketika itu akhirnya ada sahabat yang mengusulkan, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita menetapkan tahun Islam?" Nah, akhirnya Khalifah Umar setuju anak solih. Baiklah, kita musyawarahkan. Tahu musyawarah nggak? Kita diskusikan, kita bicarakan. Nah, akhirnya ketika itu dibicarakanlah untuk menetapkan tahun baru Islam. Tapi masih ada yang bingung anak solih. Nah, bulan apa atau sejak kapan ya pertama ditetapkannya tahun baru Islam? Nah, akhirnya ada yang mengusulkan ketika Rasulullah dilahirkan. Ada juga yang mengusulkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada juga nih yang mengusulkan tahun baru Islam itu dimulai ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, akhirnya setelah para sahabat berbicara, ngobrol, akhirnya disetujui, disepakati kalau tahun baru Islam itu dimulai ketika Rasulullah hijrah atau pindah dari wilayah Mekah ke wilayah Madinah. Dan itu disebut hijrah pindah. Karena ketika itu Rasulullah bisa mendirikan sebuah negara Islam. Rasulullah bisa menerapkan aturan Allah kepada masyarakat yang ada di Madinah ketika itu anak solih. Begitu ya ceritanya ya, kisahnya ya. Mudah-mudahan antum bisa paham ya, dan sekarang sudah tahu bagaimana sih sejarahnya tahun baru Islam ya. Tetap semangat belajar di rumahnya, jaga kesehatannya ya. Ustazah pamit dulu. Assalamualaikum.